Lanjut ke video kedua, yaitu konfigurasi DHCP server. Kakak nggak mulai videonya dari awal ya, yang menginstal Debian itu. Kalau misalnya lupa caranya, lihat video yang pertama, remote server. Males lo ngulang-ngulang itu, lama. Terus, ada bedanya di bagian network. Kalau misalnya di video pertama kita pakai host only adapter, ini kita ubah ke internal network. Karena DHCP nggak berlaku di host only adapter. Nggak tahu kenapa, pokoknya gitulah settingannya. Jangan lupa, networknya itu ganti ke internal network, jangan host only adapter. Spesial untuk DHCP server. Internal network, oke? Login selalu dengan root. Passwordnya 1. Emang gak terlihat ya, ingat. Passwordnya emang gak terlihat. Jadi buat password yang mudah diingat. Kalau bisa pun angka 1 doang. Karena mudah. Nah, kakak juga nggak mau mulai dari setting IP. Kalau bisa, kalau misalnya lupa, lihat video yang pertama di remote server. Cara setting IP address. Di sini kakak udah setting. Sama sih IP-nya 192.168.34.1. Oke, kalau udah IP-nya, kita perkenalkan si DVD 2. Karena mana tahu paket yang akan kita install berada di DVD 2. Jadi harus kita perkenalkan dulu ke mesinnya. Masukkan dulu DVD 2. Enter. Oke. Kalau udah gini, kita langsung install paket DHCP-nya. apt install isc DHCP server. Ini jangan salah tulis. Kok salah tulis nanti dia nggak terinstall. Ketik maksudnya. Enter. Kalau ada pertanyaan gini, enter aja. Jangan panik kalau ada tulisan violet sama merah-merah kayak gitu. Itu tandanya karena kita belum mengkonfigurasi DHCP-nya. Ini kita konfigurasi ya. /etc dhcp dhcpd.conf. Enter. Lalu cari tulisan a slightly different configuration for an internal subnet. Ini yang ini. Jangan salah ya. Hapus tanda pagar dari subnet sampai ke tanda kurawal penutup. Yang ini. Tanda pagarnya aja yang dihapus. Kalau udah putih-putih dia, baru ubah subnetnya dan netmask sesuai dengan kelas IP yang kita buat 192.168.34.0 subnetnya di 0. Range gimana sih cara bacanya? Pokoknya range ya. Bahasa Indonesianya jangka atau rentang IP yang akan kita buat DHCP. Ngerti nggak maksudnya? Ntar ya, dibuat dulu. Maksudnya DHCP itu kan IP otomatis yang diberikan dari server. Nih, pengaturan dari server IP yang otomatis itu ada 192.168.34.2 sampai 10. Itu otomatis. Jadi, kalau misalnya kita tes klien,
Nanti yang dapat itu IP-nya antara 2 sampai 10, antara yang nanti dapat 192.168.3.4.5 sampai 10. Itulah pokoknya jangka IP yang mau dibuat jadi DHCP. Itu pun dari sini kita bisa tahu hanya ada 9 perangkat yang bisa terhubung karena IP 2 sampai 10. Cuma ada 9 komputer, PC, laptop atau apalah yang bisa pakai DHCP. Yang ini kita nggak usah diubah, ini juga nggak usah diubah. Ini buat jadi IP server. Ini broadcastnya sesuai dengan kelas IP yang kita buat. Kan dah gini aja. Kalau udah selesai, simpan. Cara simpannya Ctrl X, Y, Enter. Ctrl X, Y, Enter. Diingat cara simpan, jangan nyimpan aja pun nggak tahu. Lalu kita lanjut ke nama etc default ESC nih, enter. Di sini kita akan menempatkan kartu jaringan yang akan digunakan sebagai DHCP. Tadi kan nama kartu jaringan kita INP0S3, maka tulis di sini INP0S3. Yang di interface V4 ya, jangan yang V6. Nih. Kalau udah gini, save. Ctrl X, Y, enter. Lalu, setiap kita melakukan konfigurasi, harus di restart. Biar konfigurasinya itu jalan. Kalau enggak, nggak bakal jalan loh. Restart. Enter. Pastikan ini harus oke warna hijau, jangan violet. Kalau violet berarti kamu ada salah ketik, makanya hati-hati. Debian ini case sensitif loh, kayak cewek, dikit-dikit merajuk. Jadi kita harus lebih peka gitu sebagai penggunanya. Tadi kakak ada bilang kan kalau DHCP tidak berlaku di host only adapter. Berarti kita akan install klien di VirtualBox. Kita nggak pakai klien yang di PC host langsung. Cara buat klien, sama aja klik new, klien. Kita pakai Windows, berarti Microsoft Windows. Windows 7. 32 atau 64 bit terserah, Kak pilih 64 bit. Next. Ini juga kayak tadi, ke yang hijau saja. Next. Ini create. Next. Next. Create. Gitu aja. Baru lanjut ke setting satu pengaturan. Storage sama kayak Debian tadi, ini cara buat VM ya, jadi nggak jauh beda. Empty. Ini yang kecil ini. Nah, di sini kan cuma ada Debian. Kayak kakak bilang tadi, choose a disk file. Kita cari di mana tempat ISO Windows-nya berada. Ini kan cuma Debian doang. Mikrotik, anyway, Windows 7 Superlight X8 tahun 2019 ini ISO Windows-nya. Jangan pakai yang Debian ya. Jangan pakai yang Debian. Kita kan mau install Windows, jadi cari ISO yang Windows. Nih, kakak pakai yang ini. Dan networknya kita pakai internal network, sama dengan yang di server. Jangan beda-beda ya, harus sama internal network, agar mereka saling terhubung antara DHCP server dengan klien. Ngerti nggak? Ngertikan aja lah. Oke.
baru start. Di sini bisa pakai mouse ya, karena dia Windows. Bukan karena Windows sih, karena dia GUI. Kalau yang Debian server tadi itu versi CLI. Apa bedanya CLI dengan GUI? Cari di Google, oke? Ini language to install, English dah. Ini gak usah diubah. Next. Ini juga next. Tunggu ini sampai 100 semua. Agak lama mungkin. Tunggu aja. Sambil ngopi juga bisa. Oh cepat ternyata, kirain lama. Ini buat nama masing-masing aja. Ya. Next. Ini next saja. Ini skip. Pilih waktu Jakarta. Bangkok, Hanoi, Jakarta ini. Baru next. Ini pilih yang mana ya? Public aja. Nah, gini cara install klien di VirtualBox.
kita jadi kayak punya dua komputer kan. Kalau begitu kita mulai aja uji coba DHCP-nya. Sama kayak komputer. Sama kayak komputer PC laptop. Ini open and network sharing center. Nih di sini kita bakal uji apakah DHCP-nya masuk atau tidak. Susahnya ngomong. Ini baru klik kanan, properties, double klik Internet Protocol version 4. Kalau kita mau tes DHCP, harus pilih yang atas, obtain an IP address automatically. Ini pilih atas juga. Oke. Klik kanan, status, details. Nah, masuk dia 34.2. Ini yang kakak maksud tadi. Yang rangi-rangi tadi utik. Pokoknya udah tahu kan, nggak ada loh tadi kakak ketikkan IP-nya, tapi dia kok bisa ada di sini? Karena kita pakai DHCP, dia otomatis. Nah, ya gitulah cara konfigurasi DHCP server. Kalau misalnya nggak masuk, berarti ada yang salah tadi di konfigurasinya. Ataupun kalau nggak masuk ya, ini restart. Yang Debian yang server tadi juga restart. Cara restartnya ini spasi 6 baru enter. Kalau udah gitu pasti bisa. Oke, sekian video yang kedua ini.